Kemudian dalam pengaturan hukum keluarga itu tentu didasari sebuah perjanjian. Perjanjian ini menjadi pengikat antara suami dan istri. Jadi seorang atau satu buah keluarga itu bisa dinamakan keluarga karena sudah terikat di dalam sebuah perjanjian, kemudian disahkan oleh undang-undang. Jadi sumber hukum keterikatan mereka adalah karena ada perjanjian, kemudian ada hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 174 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga. Tentu tujuannya adalah baik, karena orang yang tidak berkeluarga bukan umat Rasulullah. Jadi Rasulullah menyampaikan bahwa siapa yang mengikuti sunnahku adalah umatku. Jadi menikah ini adalah sunnah Rasul kepada saudara-saudara nanti harus menikah. Kemudian, tapi jangan sekarang. Kemudian kita lihat bahwa dalam perjanjian kawin ini tentu harus ada syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Yang jelas, azas dari perkawinan itu menurut undang-undang harus seagama, harus berdasarkan agama masing-masing. Jadi Islam dengan Islam, non-Islam dengan non-Islam. Jadi tidak boleh beda agama, karena undang-undang mengatakan demikian. Kemudian dalam terjadinya sebuah perkawinan itu tentu sudah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Di dalam undang-undang pertama sesuai agama masing-masing. Dengan Islam tentu di KUA, kalau di non-Islam tentu di pengadilan negeri atau di catatan sipil. Setelah terpenuhi syarat dan rukun berdasarkan agama, maka didaftarkan dia di kantor urusan agama atau di pengadilan. Sejak terdaftar itu, maka negara melindungi mereka. Karena sudah terdaftar, maka berlaku azas publisitas. Semua orang harus menghormatinya. Karena negara mengeluarkan surat nikah. Itu tandanya negara ikut bertanggung jawab tentang keabsahan perkawinan mereka. Jadi kalau misalnya kita berjalan dengan seseorang perempuan, orang merasa keberatan, tunjukkan surat nikah kami adalah suami istri, maka semua orang harus menghormati itu. Akibat setelah menikah tentu status berbeda. Laki dinamakan suami, istri perempuan dinamakan dengan istri. Dengan berubah nama ini maka berubah pula lah fungsi. Yang tadinya bujangan tentu sekarang fungsinya adalah kepala rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga di dalam undang-undang perkawinan adalah bertanggung jawab untuk menafkahi istri, menyediakan tempat tinggal, memberikan makan, kemudian pakaian. Itu adalah tanggung jawab seorang suami. Dan istri menjaga rumah tangga, anak-anak atau rumah tangga, itu adalah tanggung jawab. Bolehkah istri juga mencari atau bekerja? Tidak ada larangan istri bekerja di dalam undang-undang. Cuma yang diatur situ hak dan kewajiban. Ini melayani suami. Kalau mau bekerja karena tidak dilarang, tergantung kesepakatan masing-masing. Jika memang tidak keberatan pasangannya, boleh-boleh saja. Kemudian dalam perubahan status suami dan istri tadi, maka kepada masyarakat juga
maka masyarakat akan memandang bahwa suami istri itu adalah sebuah keluarga. Hak dan kewajibannya di dalam masyarakat menjadi terwujud. Misalnya undangan rapat RT dari kepala keluarga, undangan gotong royong, iuran kewajiban sosial di masyarakat, diikut sertakan sebagai anggota perkumpulan masyarakat. Kemudian di dalam negara juga suami istri ini menjadi sebuah unit masyarakat yang menyatu. Jadi gangguan terhadap istri, tanggung suami juga harus ikut bertanggung jawab. Begitu juga penderitaan suami, maka istri juga ikut merasakannya. Nah, itu akibat hukum jika sudah menikah. Kemudian dari segi ekonomi, harta yang diperoleh selama pernikahan itu menjadi harta bersama yang dikenal dengan harta gonogini. Kemudian dalam hal masyarakatnya yang sudah berkeluarga itu juga dikenal dengan perjanjian kawin. Mana tahu sebelum menikah mereka ingin diatur kejelasan pengaturan tentang hak dan kewajiban masing-masing secara tertulis. Boleh-boleh saja diatur karena mungkin antara salah satu keduanya lebih nyaman untuk diberikan pengaturan, apalagi kalau misalnya dia mempunyai harta, khususnya harta ya yang dibawa dari keluarganya. Seorang istri diberi mobil atau rumah oleh ayah dan ibunya, maka harta yang diperoleh sebelum pernikahan itu namanya harta di bawah tanggung jawab masing-masing. Tapi kalau harta yang dicari diperoleh setelah menikah, maka itu adalah harta bersama yang boleh diwariskan. Antara harta masing-masing itu di bawah tanggung jawab dan pengawasan masing-masing. Jika terjadi bubar perkawinan, maka harta bawaan ini tidak boleh dibagi menjadi harta bersama. Kemudian terakhir kita bicarakan tentang bubarnya pernikahan. Bubarnya pernikahan itu artinya adalah putusnya ikatan suami istri, tidak lagi menjadi ikatan sebuah keluarga. Maka tidak ada hak kewajiban suami, tidak ada hak dan kewajiban istri lagi di dalam pasangan ini. Kenapa mereka putus? Banyak hal penyebabnya. Kita mengenal putus pernikahan itu dengan nama perceraian. Mudah-mudahan tidak ya. Tidak boleh, karena perceraian itu adalah sesuatu hal yang dilarang dalam agama, tapi dibolehkan dalam hal tertentu. Nah, secara hukum ada 3 syarat yang membolehkan bubarnya pernikahan. Pertama, karena KDRT, karena kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga ini pertama secara fisik, mungkin suami menampar istri atau istri menampar suami, itu adalah KDRT. Ada pak istri menampar suami? Ada. Mungkin istrinya karateka, ya kita tidak tahu. Jadi bisa jadi satu jurus suaminya terlentang, nah itu KDRT juga. Jadi tidak selamanya laki-laki itu lebih kuat daripada istri. Bahkan suami yang kuat itu karena ada istri yang hebat, itu katanya ya. Nah, kemudian yang kedua karena ada tekanan psikis. Nah, itu tidak boleh. Secara psikis misalnya istri diisolasi, istri tak boleh berhubungan keluar masyarakat, tidak boleh menghubungi keluarganya, di rumah saja, bahkan dikurung dalam kamar. Nah, ini adalah tindakan psikis, atau suami tidak mengopeni istri atau istri tidak mengopeni suami. Ini tindakan psikis, tidak boleh. Itu harus boleh dijadikan alasan untuk bubar kalau tidak bisa diperbaiki lagi. Dan yang ketiga alasannya karena cekcok terus menerus. Nah,
Ini bolehkan. Kalau misalnya tidak ada lagi kenyamanan, kedamaian di dalam rumah tangga itu, maka undang-undang membolehkan untuk diputus hubungan keluarga itu, bubar. Nah, bagaimana akibatnya kalau sudah bubar dan bagaimana pembubarannya? Pembubarannya tentu harus melalui pengadilan, yaitu di pengadilan agama dinyatakan bahwa pernikahan mereka putus. Nah, tapi sebelum itu tentu dimediasi dulu. Ada proses di pengadilan melalui mediasi baik-baik, karena awalnya baik-baik diakhiri dengan baik-baik. Tapi kalau bisa damai itu lebih indah. Ada petugas mediatornya di pengadilan disiapkan oleh pemerintah yang memberi nasihat-nasihat. Tapi kalau tidak bisa lagi dipertahankan, maka kalau memenuhi syarat yang 3 tadi, maka dibolehkan memohon untuk melakukan ikrar talak atau pembubaran pernikahan atau perceraian disahkan oleh pengadilan. Inilah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan Anda untuk menghadapi mid semester berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.